Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Atik, guru PAI SDN Pasar Minggu 03, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor induk mahasiswa 42500014197. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di SDN Pasar Minggu 03 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya. Hari ini sebelum kita proses pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Ada? Silakan. Gani sebagai ketua kelas ya. Silakan, Gani. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gani sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Terlebih dahulu Pak Guru akan menanyakan, kira-kira hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada? Ashraf, Ashraf? Ferdi, Ferdi? Raihan? Audi? Ryan. Baik, selebihnya alhamdulillah sudah bisa hadir dan bisa membersamai dengan Pak Guru dalam proses pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melangkah selanjutnya, alangkah baiknya kita sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anakku semuanya untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu nasional. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan bosan, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
maju, maju. Baik, silakan untuk duduk kembali anak-anakku semuanya. Anak-anakku, hari ini tentunya adalah hari yang mungkin anak-anak mempunyai pengalaman masing-masing. Antara Arfan, kemudian Gilang, kemudian Gani, semuanya punya pengalaman pribadi masing-masing. Yang tentunya pengalaman itu bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi anak yang lebih giat dan lebih semangat. Lah bagaimana supaya anak-anak di dalam proses pembelajaran nanti, supaya anak-anak lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, maka niat yang paling utama harus anak-anak kedepankan. Niat apa? Yaitu niat untuk belajar. Baik anak-anakku semuanya, tentunya di sini mungkin Pak Guru sebelum melangkah ke pembelajaran akan bertanya kepada anak-anak. Anak-anakku semuanya, jika kalian mungkin di tahun kemarin sudah mengalami proses dalam artian melaksanakan bulan puasa Ramadan. Nah, di sini bagaimana pengalaman kita ketika bulan Ramadan itu datang? Ada yang mau menjawab? Perasaan kalian mungkin Pak Guru, saya ketika datang Ramadan kayaknya biasa-biasa aja. Ada? Tidak ada. Kemudian Pak Guru, saya melaksanakan bulan Ramadan itu dengan hati yang penuh gembira dan riang. Ada? Ada? Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan orang-orang yang tentunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Suara? Azan. Hah? Azan. Adzan. Ada lagi? Suara apa? Takbir. Setelah kita berpuasa 30 atau 29 hari, maka di akhir penghujung bulan Ramadan itu tentunya ada lantunan takbir. Ada yang merasa senang, dibelikan baju baru. Ada yang merasa mungkin, Pak Guru, saya nggak ada baju baru. Begitu? Ada yang bingung, masak besok pakai ketupat, pakai apa? Nasi nggak ada. Maka di sini bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, ketika di malam hari raya? Ada yang membantu Pak Guru? Perasaan mereka bagaimana? Fakir miskin itu? Apakah? Ya, silakan. Mutia. Perasaan mereka itu sedih kayak merindukan bulan Ramadan. Sedih. Kebaikan-kebaikan yang mereka telah laksanakan di bulan Ramadan. Oke, good job Mutia. Yang telah dilaksanakan dan diterima. Diterima, bagus. Terima kasih Mutia. Pagi hari ini anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita adalah satu, kita akan membahas atau menjelaskan makna zakat fitrah, hukum zakat fitrah, kemudian menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Seperti hal yang sudah kita alami bersama, tentunya anak-anakku semuanya sudah pernah mengalami ataupun pernah melihat bagaimana orang memberikan zakat fitrah. Atau mungkin anak-anak pernah mengalaminya sendiri, betul? Ketika, Pak Guru, saya mau zakat fitrah di mana? Di sekolah. Ada Pak Guru, saya sudah zakat fitrah di mana? Di musola. Semuanya macam-macam. Ada yang di sekolah, ada yang di musola. Baik, itu adalah tujuan kita dalam proses pembelajaran nanti ke depan. Yang pertama menjelaskan makna zakat fitrah. Diharapkan anak-anak mampu mengerti apa itu zakat fitrah. Kemudian hukum zakat fitrah itu apa. Kemudian yang kedua menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Berapa orang yang wajib kita berikan zakat fitrah kepada mereka atau 8 golongan. Baik, selanjutnya kita simak video berikut. Nanti anak-anak ketika sudah menyaksikan atau menyimak video yang Pak Guru sampaikan atau tampilkan, silakan ada dari kelompok 1, kelompok 2, ataupun dari anak-anak sini yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan tayangan video yang Pak Guru tampilkan. Oke, silakan disimak dengan baik. Nanti di akhir anak-anak bisa menyimpulkan, beri tanggapan terhadap video tersebut. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amir, Nadia, kalian lagi bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau
juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dong, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpennya. Bukan juga dong. Aku dapat bagian, asik, dapat bagian. Paman itu dibagi. Kenapa tugas anak kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat menerima zakat tidak boleh buat anak, tidak boleh hidup seperti kamu. Jadi pahami, bisa simak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan atau tanggapan dalam video tersebut. Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Baik, sudah. Anak-anak semuanya menyaksikan tadi video yang tadi Pak Guru sampaikan. Ada yang mau menanggapi tentang video yang tadi Pak Guru sampaikan? Silakan. Dari sini boleh, sebelah sana boleh, sebelah sini boleh, putra putri silakan boleh. Ada yang mau menanggapi tentang video tadi? Apa? Zakat? Zakat fitrah. Ada lagi? Sebelah sini boleh? Silakan, Mutia. Orang yang Langsung. Iya. orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Bagus, pintar. Ada lagi? Sebelah sini? Masih banyak yang perlu kita gali di video tersebut. Ada lagi? Ada? Oke, Ga. Silakan, Ga. Tidak boleh iri ketika melihat orang yang diberi zakat. Tidak boleh ini ketika orang lain menerima zakat. Bagus, good job. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat lain terhadap video tersebut? Ada? Tidak ada. Baik. Anak-anakku semuanya, hari ini Ya, nggak tentunya dari video tersebut kita bisa mengambil apa? Simpulan bahwa video tersebut adalah menampilkan tentang zakat itu sendiri, yaitu zakat fitrah. Kemudian ada seorang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, anak-anakku semuanya, Pak Guru seperti hal yang sudah Pak Guru sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa nanti Pak Guru inginkan dari setiap masing-masing kelompok, karena kelompok kemarin kita sudah membentuknya, kita sudah merancang dan sebagainya, supaya anak-anak lebih fokus kepada masing-masing kelompok. Dan terdiri dari 5, bahkan ada yang 4 ya kelompok, karena mungkin ada beberapa anak-anak yang tidak berangkat hari ini. Baik, sebelum itu Pak Guru akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini, yaitu adalah zakat. Boleh anak-anak pegang pulpennya, siapkan buku tulisnya, kemudian kita akan belajar bersama terkait dengan zakat. Apa itu zakat? Ada yang tahu? Apa itu zakat? Sebelah sini. Apa itu zakat? Zakat Apa? Silakan, gak apa-apa. Membagikan barang yang dibutuhkan. Oke, good job. Boleh, ada lagi yang mau berpendapat lain? Apa itu zakat? Silakan. Silakan, Mutia, boleh. menyucikan harta. Mensucikan harta. Oke, boleh. Jadi, zakat itu adalah dari segi bahasa, tadi kata Mutia adalah mensucikan. Nah, dalam hal ini, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib kita berikan kepada orang lain, atau yang wajib kita keluarkan dari harta yang kita miliki kepada orang lain, yang tentunya itu orang tersebut membutuhkan daripada pemberian kita. Kemudian selanjutnya, nih, mustahik. Apa itu mustahik? Apa itu mustahik? Mustahik zakat. Ada muzaki, ada mustahik. Ada yang bisa? Yang dicetak Apa? amat, aduh.
Orang yang menerima zakat. Pinter. Jadi mustahik adalah orang yang menerima atau orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa di sini mustahik itu? Ada berapa? 8. Yang pertama, yang kedua, Miskin. yang ketiga. Amin. Lanjut, lanjut, lanjut. Korim. Terus, Sabila. terus Ibnu Ibnu Sabil. Sabil. Selanjutnya, nih, mustahik zakat atau golongan yang berhak menerima zakat. Fakir. Apa itu fakir? Ada yang mau membantu? Oke. Siapa yang membantu membacakan? Pak Guru? Ada? Atau bersama-sama? Silakan. Siapa? Nadifa apa Mutia dulu? Oh, Arfan. Silakan Arfan. Dibacakan ya. Oke. Silakan Arfan. Fakir yaitu. Selanjutnya adalah miskin. Ada fakir, ada miskin. Jadi tingkatannya itu lebih mending fakir atau lebih miskin? Lebih mending miskin. Miskin, karena miskin itu masih ada penghasilan. Tapi kalau fakir, dia nggak punya rumah, dia hidup sebarang kara mungkin, atau tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan. Tetapi kalau miskin, dia punya rumah, punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kita menyimak pemaparan dari Pak Guru, tentu hal-hal yang ingin ditanyakan boleh nanti anak-anak bisa menanyakan kepada Pak Guru. Namun sebelum itu, Pak Guru akan membagikan namanya LKPD. Diskusi dengan teman-teman satu kelompok, nanti buat tugas masing-masing. Jangan satu orang mengerjakan, yang lainnya tidak mengerjakan. Oke, silakan untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kemudian kelompok keempat. Oke, sama-sama. Ya, nanti Pak Guru sediakan kertas ini untuk dibuat mind mapping seperti kalian bikin majalah dinding, boleh? Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya sama-sama, kelompok 4. Silakan. Itu boleh. Kumpul boleh. Seperti ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Yang masih bingung, jangan sampai. Nanti pokoknya kalau bingung, tanyakan. Oke. Kalau yang ini pakai kecil-kecil aja dibikin. Ya, pikir yang bukan. Tengahnya kan Mas. Woi. Tengahnya.
aja, jangan semuanya. Tengahnya aja yang penting nempel. Ya. Remnya tengahnya aja. Di tengahnya aja. Ada ganti dah. Biru. Ya, langsung. Yang sudah selesai langsung tutup. Kelompok 3, 2. Kerjakan pembuatan mind mapping 8 golongan. Yang lain bisa duduk yang rapi. Baik, langsung saja ya. Kita panggil untuk yang kelompok 1. Kemudian nanti kelompok 2 untuk setelah kelompok 1 selesai, langsung kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan untuk kelompok 1, dipersilakan. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan untuk memperhatikan presentasi dari teman kalian. Nanti saya minta dari teman-teman untuk memberikan tanggapan. Untuk tanggapannya ataupun pertanyaan silakan. Yuk, kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Silakan. Berikut orang yang berhak menerima zakat. Ya. 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan. 2. Miskin, orang yang mempunyai uang dan pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. 3. Amil, yaitu orang yang mengelola zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imamnya belum kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Tia. Untuk selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo kelompok 4. Silakan. Boleh dicabut, boleh kayak gini, silakan, yang penting posisinya. Terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, fakir, yaitu seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta dan pekerjaan yang tetap. Ya, baik. Lanjut. Nomor 2, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini. Oke. Yang keempat, yaitu orang yang belum kuat keimanan dalam meluk agama Islam. Ya, terus kamu ada yang sana lagi. 6.
yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut. Ya. 7. Sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Oke. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan tetapi kekurangan bekal atau Iya. biaya dalam perjalanan. Oke, langsung. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Terima kasih, Kak. Tadi kita sudah belajar bersama terkait dengan zakat, pembagian zakat dan jenis-jenis zakat. Kemudian, ya, boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Bisa nanti hadapnya ke sini dulu. Oke, ya, sesuai dengan kelompoknya nggak apa-apa. Baik, anakku semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian terkait dengan 8 golongan penerima zakat. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama, yang kedua, miskin. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, mu'alaf. Yang keempat, rikob. Yang kelima, gharib. Yang keenam, sabilillah. Yang ketujuh, ibnu sabil. Yang kedelapan, amilnya belum tadi. Ya, kita ulangi kembali. 8 golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir. Ayo kita bersama-sama. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, yang kelima, gharib. Yang keenam, sabilillah. Yang ketujuh, yang kedelapan, mu'alafnya belum. Jadi 8 golongan penerima zakat inilah yang anak-anak perlu ketahui bahwa ke-8 ini mereka berhak menerima zakat. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, materi kita di pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan tadi Pak Guru sampaikan dari awal sampai dengan akhir ini anak-anak bisa memahami dengan baik, kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku semuanya, tentunya hari ini luar biasa. Sebelum kita tutup, Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk lebih meng-refresh kembali. Coba ikuti Pak Guru. Terjadi telunjuknya di depan. Nah, di depan jadi telunjuknya. Kemudian putar pelan-pelan. Putar pelan-pelan. Kemudian kencang, pelan lagi, fokus ke telunjuknya ya, pelan, putar kencang, kemudian pelan lagi, pegang dagu. Siapa yang tadi? Yang megangnya siapa tadi? Pegang dagu. Oke, ulangi lagi, putar pelan. Kencang. Pegang mata. Iya, betul. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.